Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada seorang wanita, seorang wanita sudah menikah. Tapi sudah menikah 6 bulan, dia masih tetap perawan. Kenapa? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ketahuan nih suaminya ini selingkuh sama laki-laki. Pantas aja istrinya masih perawan. Supaya tidak mengundang fitnah, kita langsung ke sumbernya. Dari Tribun Jatim. Curhat wanita masih perawan sejak nikah. Sok, suami selingkuh sama pria. Minta maaf ke Deddy Mulyadi. Ini ya. Ini baru 6 jam yang lalu ya. Staf PTN cabuli mahasiswa. Nanti dulu. Tribun Jatim.com. Wanita di Bandung menceritakan pengalamannya yang berujung viral di media sosial. Betapa syoknya wanita ini ternyata masih perawan setelah 6 bulan dinikahi pria yang sah menjadi suaminya. Sebagai suaminya, seorang wanita asal Bandung, Jawa Barat tengah viral mengisahkan dirinya masih perawan setelah 6 bulan menikah dan mengaku suaminya selingkuh dengan laki-laki lain. Cerita persoalan rumah tangganya melalui akun TikTok Nesa SLS, Kamis 6 September 2024, seperti dikutip Tribun Jatim.com via Tribun Jabar ID. Wanita bernama Nesa Salsa itu mengaku perlu waktu yang panjang untuk membongkar masalah rumah tangganya. Ia menyebut bahwa suaminya diduga penyuka sesama jenis. Selasa ini, Nesa mengatakan dirinya hanya berpura-pura baik-baik saja soal kisah rumah tangganya. Bismillah, perlu waktu panjang sampai aku bisa membuka masalah rumah tanggaku ini. Ternyata aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa, seolah hidupku baik-baik saja. Juga salah, tulisnya dikutip Tribun Jabar. Dalam unggahan TikTok itu, Nesa mengungkap permasalahan dengan suaminya itu dengan beberapa slide foto yang diberi keterangan. Foto-foto yang diunggah Nesa adalah saat hari pernikahan keduanya. Slide pertama, ia mengunggah ulang postingan Deddy Mulyadi yang kebetulan saat itu menjadi saksi nikahnya. Maaf Kang, aku nyerah, ternyata bahagia dia bukan sama aku, tapi sama pasangan cowok-cowoknya, tulis Nesa. Dinikahi sejak Februari 2024 lalu, Nesa mengaku dirinya masih perawan hingga saat ini. 6 bulan aku masih virgin. Buku ini ternyata hanya kamu jadikan untuk menutup ketidaknormalan kamu, lanjutnya. Nesa mengaku sangat merasa tertipu oleh suaminya tersebut. Bahkan keluarganya pun merasakan hal yang sama. Jujur, aku sangat kecewa. Aku merasa ditipu. Bukan cuma aku dan keluargaku yang kamu tipu, lanjutnya. Selain ia dan keluarganya yang merasa tertipu, Nesa juga tidak enak hati dengan saksi pernikahannya hingga ribuan tamu yang hadir. Tapi beliau juga, mungkin Kang Deddy, Om Zen juga gak akan sudi jadi saksi nikah kami kalau tahu siapa kamu yang sebenarnya dari awal. Dalam foto itu terlihat Deddy Mulyadi ikut berfoto dengan 2 mempelai bersama keluarganya. Para pejabat dan ribuan tamu sudah tertipu kedoknya.
Lebih lanjut, Nessa juga membongkar fakta baru yang ia dapatkan. Suaminya menikahi Nessa diduga hanya keterpaksaan saja. Kamu bilang ke pacar laki-lakimu itu menikah terpaksa demi status. Hancur hatiku ketika tahu kamu lebih bahagia satu ranjang dengan laki-laki, kata Nessa. Hal itu diketahui Nessa dari chat yang dikirimkan sang suami kepadanya. Gini ya, jujur saja sebenarnya aku dari dulu gak mau nikah karena gak mau ribet. Cuma dipaksa sama si papa karena dulu sakit dan sempat udah mau udahan. Aku suami Nessa. Terpaksa kan? Dipaksa sana sini buat nikah. Aku dari dulu tipe orang yang freedom. Gak mau bikin ribet sama orang, diribetin sama orang, katanya. Selain itu, Nisa pun menguak hal yang lebih mencengangkan, yakni momen saat mereka tengah foto pre-wedding. Nisa baru tahu fakta bahwa kala itu DD sempat mengirimkan chat kepada beberapa pria untuk melakukan hubungan terlarang. Bisa-bisanya di tengah-tengah foto prewedding kita mau sempetin chat cowok-cowoknya untuk ini apa ini ya. Nah, kamu gila lihat senyum aku, bahagia banget di sini. Aku gak sabar mau memulai hidup yang bahagia sama kamu. Tapi ternyata isi kepalamu sedang mencari mangsa dan kebahagiaan itu tidak pernah ada. Hingga akhirnya Nessa tahu alasan sang suami selalu mengelak jika diajak bulan madu. Kamu selalu menunda honeymoon dengan alasan saving cost. Oh, hemat biaya ini. Tapi sebulan setelah menikah kamu pergi ke Malaysia berdua dengan teman laki-laki itu. Aku tahu kok story teman laki-lakimu dengan backsound lagu Kita Bikin Romantis itu. Sejak saat itu aku sangat benci lagu itu. Jika tahu tabiat asli sang suami, keluarga hingga sahabat Nessa pasti akan melarangnya untuk menikah, katanya. Nessa mengaku malu karena sebelumnya selalu membangga-banggakan sosok suaminya tersebut. Aku malu, aku sering memposting kamu, membangga-banggakan kamu, tapi ternyata di luar sana mereka tahu warna asli kamu, lanjutnya. Nessa juga memamerkan bahwa ia pernah menghubungi pria yang diduga pacar suaminya tersebut. Cowok yang aku chat ini ternyata mantanmu kan? Dia pura-pura gak kenal ketika aku tanya, padahal kalian berhubungan setelah kita menikah. Kamu juga kaget kan ketika lagi boncengan sama aku? Pacar lakimu ini ngeliat dan kamu jawab, aku ini temen kamu. Nessa sebenarnya menunggu itikat baik dari sang suaminya, namun harapannya nihil. 1 bulan aku menunggu itikat baikmu tetapi tidak ada. Bahkan chat orang tuaku pun gak kamu jawab sama sekali. Setiap hari kamu repost video perceraian tapi gak kunjung datang menceraikan aku. Sampai saat ini tidak ada sedikit pun permintaan maaf dari kamu. Bahkan untuk mengembalikanku ke orang tua saja, kamu suruh ortu kamu. Di mana tanggung jawabmu? Terang Nessa heran. Meski telah merasa dijahati oleh perlakuan suaminya, Nessa masih memberi kado ulang tahun. Dia kerja di Jakarta. Selama dia di Jakarta, aku tinggal di rumah ortuku di Purwakarta. Kita pulang ke Bandung rumah dia sebulan 2 kali, bahkan sekarang sebulan sekali, Jumat malam sampai Minggu siang. Ini nggak tahu dia apa dia. Ini yang kamu pakar kerja setiap hari. Kok bisa udah ada di rumah Bandung padahal udah sebulan kamu bilang nggak pulang. Parfum yang terakhir kamu beli ketika kita masih di Bandung juga udah habis.
Apa selama ini kamu pulang ke rumah ini tapi pura-pura gak pulang? Biar gak bisa menghindari aku. Biar bisa menghindari aku. Setelah semua cara ditempuh demi mencoba menyelamatkan rumah tangganya, pada 1 September 2024, orang tua suami Nessa pun datang. 1 September ortu kamu datang tanpa kamu. Di sini mamah aku tunjukin semua bukti foto dan video bahwa kamu titik-titik ini ya. Anehnya, respon mereka datang sama sekali tidak kaget. Di sini mereka bilang urus saja perceraiannya, tapi jangan bawa perkara ini ke pengadilan. Mereka minta untuk merahasiakan ini, bahkan mereka gak akan bilang ke kamu kalau mereka tahu kamu. Oh gini ya. Gini apa ya? Ya mungkin gigolo lah. Hal itulah yang membuat Nessa akhirnya buka suara soal permasalahan rumah tangganya. Semakin hari semakin banyak cerita yang membolak-balikkan fakta. Maka dari itu hari ini saya buka suara. Ini hanya beberapa, masih sangat banyak bukti yang saya punya, pungkasnya. Wah, seru ini ya. Nah ini yang jadi masalah ya. Menikah selama 6 bulan tapi masih perawan. Ini 6 bulan kok masih perawan. Ada tuh belum nikah sudah kipas. Ya mungkin juga saya ya. Ya enggak deh. Jadi gini ceritanya ya. Ini ternyata sang wanita ini kaget ya. Kenapa begitu habis nikah kok nggak disentuh? Diselidiki, ya, usut ternyata sang suami nih punya pacar. Pacarnya juga, laki-laki juga. Pantas aja si Nessa masih perawan. Ya untungnya ya Nessa sabar ya, padahal namanya menikah itu ya sudah. Begitu menikah langsung ya kan, bat-bet. Tapi ternyata si Nessa masih masih virgin katanya. Ini ada sakit ya, ada sakit. Ya itu namanya kelainan seksual. Ini menarik ya kalau ditelusuri dengan ini. Kenapa? Kok ada ya berani nikah tapi wanitanya dibiarkan tak tersentuh. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih.